Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang perceraian Agim dengan Teh Nini. Kabar mengejutkan datang dari ulama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau lebih akrab disapa Agim yang disebut-sebut telah menceraikan istrinya Nini Mutmainah. Informasi ini didapatkan dari tulisan putra mereka, Muhammad Gaza Al-Ghazali, di laman Facebook miliknya, yang berbunyi, "Dengan ini saya memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua, bahwasannya ibu saya, Nini Mutmainah, telah dicerai talak 3 oleh ayah saya." Selain itu, ia juga menulis bahwa ibunya sudah tidak aktif lagi di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Mohon kiranya kepada para pembaca untuk tidak lagi bertanya kepada ibunya perihal pesantren karena sudah tidak ada keterkaitan dengan pesantren tersebut. Unggahan itu pun langsung viral di media sosial, khususnya Instagram. Gaza telah menghapus unggahan terkait perceraian kedua orang tuanya itu, namun ternyata diunggah kembali oleh akun gosip pada Kamis 31 Desember 2020. Ia pun sempat mengatakan bahwa pada 26 November lalu, telah menghapus salah satu unggahan dan ia juga membenarkan perihal kabar tentang orang tuanya tersebut. Sebelumnya, Agim juga sempat menceraikan Teh Nini pada 21 Juni 2011, tapi mereka kembali rujuk dan menikah lagi pada Maret 2012. Sejak berpoligami, Agim dan Teh Nini memang beberapa kali dikabarkan akan bercerai. Berkali-kali juga kabar itu dibantah oleh Agim dan mengatakan bahwa isu tersebut dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hingga akhirnya isu itu jadi kenyataan. Pada 2011, Agim melalui kuasa hukumnya resmi melayangkan gugatan cerai pada istri pertamanya, Teh Nini, yang mengaku pasrah dengan keputusan Agim. Dalam persidangan terungkap alasan Agim menceraikan Teh Nini adalah karena merasa prinsip dakwahnya dengan sang istri berbeda. Selain itu, keputusan Agim melakukan poligami juga menjadi masalah di antara mereka berdua. Agim dan Teh Nini menikah pada tahun 1988. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 7 anak. Agim kemudian mengejutkan publik dengan melakukan poligami di tahun 2006. Ia mempersunting Elvarini Eridani, mantan model berstatus janda dengan 3 anak. Agim lahir dengan nama lengkap Abdullah Gimnastiar di Bandung, 29 Januari 1962, dari pasangan Haji Engkus Kuswara dan Hajah Yeti Rohayati. Agim merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan didikan militer oleh ayahnya, yang seorang perwira Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel. Agim bersekolah di SD Sukarasa 3 Bandung, SMP 12 Bandung, dan SMA 5 Bandung. Kemudian ia menempuh pendidikan perguruan tinggi di 2 tempat, yaitu pendidikan ahli administrasi perusahaan Unpad Bandung, dan juga di Akademi Teknik Jenderal Ahmad Yani, yang kini bernama Universitas Ahmad Yani. Untuk membiayai studi di 2 kampus itu, Agim bekerja serabutan, mulai dari menjual koran sampai menyetir angkutan umum. Pada tahun 1987, ia bersama teman-temannya melalui Lembaga Keluarga Mahasiswa Islam Wira Swasta atau KMIW, merintis usaha wira swasta pada bidang usaha kecil seperti pembuatan stiker, kaos, gantungan kunci, dan peralatan tulis kantor dengan slogan-slogan religius. Kemudian pada 4 September 1990, KMIW mendirikan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Dengan bisnis dan keahliannya berdakwah, Agim dikenal sebagai sosok yang telah menerbitkan banyak buku hingga beberapa lagu. Ia juga sering muncul di televisi sejak dipercaya mengisi sebuah program di stasiun televisi swasta mulai tahun 2000. Agim disebut-sebut sebagai penceramah yang menyentuh hati dengan kajian-kajian spesifik terkait manajemen hati.
Sedangkan Teh Nini lahir di Ciamis, Jawa Barat pada 28 Januari 1967 dengan nama lengkap Nini Mutmainah. Ia menghabiskan masa kecilnya hingga SMA di Ciamis, Jawa Barat, lalu menempuh pendidikan S1 pada jurusan Matematika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung, yang kini menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Teh Nini juga sempat hampir mengisi acara bersama komedian Abdal Ahrian. Sebelumnya Abdal pernah mengatakan bahwa pengisi acara Mamah dan AA adalah Teh Nini. Dan nama acara itu juga seharusnya Teteh dan AA, tapi berubah nama jadi Mamah dan AA. Pada akhirnya Mamah Dede yang mengisi acara tersebut dan mampu bertahan selama 13 tahun. Alasan Teh Nini tidak meneruskan program ini pun tidak diberitahukan kepada Abdel. Sementara itu tak banyak informasi yang beredar soal Elvarini Eridani atau Teh Rini. Agim juga sangat pelit berbagi identitas istrinya ini. Memang tidak banyak yang mengenal sosok Teh Rini karena ia tidak banyak bicara dan hanya dekat dengan orang-orang tertentu, sehingga membuatnya jadi sosok yang cukup misterius. Yang pasti, Teh Rini datang ke lingkungan Darut Tauhid sekitar tahun 2004 dan bekerja di manajemen Kolbu Corporation. Sejak awal kedatangannya, ia memang mendapatkan perlakuan istimewa dari Agim maupun dari Deda, adik kandung Agim, karena statusnya saat itu adalah seorang janda. Perlakuan istimewa untuk Teh Rini juga terlihat saat Agim mendirikan kantor pusat pelayanan salah satu bank syariah di lingkungan Ponpes Darut Tauhid pada Juli 2006. Kabarnya, Teh Rini saat itu diminta menjadi pemangku kebijakan di kantor pelayanan tersebut. Sebelum terpublikasi di media massa, kabar pernikahan Rini dengan Agim pada tahun 2006 cukup mengejutkan rekan kerjanya. Setelah Agim dan Teh Nini melakukan jumpa pers, Rini pun bercerita kepada teman-temannya dan mengaku stres karena dikejar-kejar wartawan. Selain itu, Rini juga sempat stres karena Teh Nini yang menurutnya masih belum menerima keberadaan dirinya. Ditambah lagi tuntutan Agim yang belum bisa dia penuhi saat itu untuk belajar agama Islam secara maksimal dengan mengikuti beberapa sekolah agama setiap hari. Dan penyebab stres terakhir saat itu adalah statusnya sebagai istri kedua di mata masyarakat karena menurut Rini, kalangan santri maupun karyawan manajemen Kolbu pasti akan lebih membela Teh Nini daripada dirinya. Rini juga sempat mengaku sedih karena setelah menikah dan menjadi istri kedua Agim, bisnis butik pakaiannya yang ada di kawasan Bumi Serpong Damai bangkrut. Tepatnya sejak ditinggalkannya ke Malaysia, tak lama setelah menikah dengan Agim. Kala itu Rini memang meninggalkan rumahnya di BSD karena santernya pandangan miring soal poligami Agim. Sekarang, ia menjadi ibu rumah tangga, mengurusi Agim dan ketiga anak Teh Rini. Statusnya juga sudah berubah karena Teh Rini jadi istri tua sejak Agim kembali menikahi Teh Nini pada tahun 2012 lalu. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang kisah Agim dan kedua istrinya. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.